bisa membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Udah tahu itu. Akhirnya keinginan untuk sholat malam itu ada. Tapi apakah kita mampu untuk melaksanakannya? Ternyata hanya sampai kepada keinginan. Dan keinginan kita kadang dipraktikkan, itu jelas baik dan sebagainya, saya harus itu. Sampai mohon sebelum tidur, ya Allah, bangunkanlah saya jam 3 malam, jam setengah 4 malam, supaya saya bisa sholat tahajud. Pengen dilaksanakan? Enggak. Padahal permintaan dari kita itu juga sudah dipenuhi oleh Allah. Pas jam 3, maaf, pengen ke toilet, habis pipis, bukannya wudhu kemudian sholat, tidur lagi. Oh, berarti dia udah mohon kepada Allah supaya bisa sholat malam, sudah dipenuhi permohonannya oleh Allah dengan bangun pas waktunya sholat malam, tetapi setannya yang masih menggoda kita, ngantuknya berat sekali, akhirnya tidur lagi. Berarti kalau kita pengen sholat malam, ya mohon kepada Allah. Dan kita juga harus selalu, kalau dalam bahasa tasawufnya itu muraqabah. Muraqabah itu artinya ngincen apa? Ya menantikan, bolehlah menantikan, menunggu, ya kayak anak-anak zaman sekarang itu bawa HP di pertigaan, nanti ada bus yang bagus, om toilet om, terus mereka nunggu itu. Nah, kita kalau pengen beragama dengan baik, selalu menunggu anugerah Allah, bukan sekedar kekayaan materi, tetapi juga kekayaan batin. Bahkan kita kan sering diberitahu, kamu itu kalau beramal yang ikhlas. Kita juga sudah merasa bahwa kita sudah ikhlas. Tapi apa betul kita sudah ikhlas? Maka agar supaya ikhlas itu kita betul dan selamat, ya kita mohon lagi kepada Allah. Jadi habis ibadah, alhamdulillah saya diberi kemauan dan kemampuan untuk ibadah. Kemudian katanya ibadah itu harus ikhlas, maka saya juga harus minta kepada Allah agar supaya diberi keikhlasan hati. Dicontohkan oleh penulis kitab Matnuz Zubat itu dalam nazam terakhir mukadimahnya, wallahi arjul manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal kholasi. Wallaha, dan hanya kepada Allah arju saya berharap, al-manna, suatu anugerah, bil ikhlasi, berupa keikhlasan. Kenapa? Likayakuna mujibal kholasi, agar supaya ibadah yang ikhlas itu menarik atau mewajibkan kita mendapatkan keselamatan amal. Karena keselamatan amal itu, kalau di dalam kitab Syarhu Ratibul Haddad itu bertingkat-tingkat itu. Jadi ini tapi saya ceritakan dikit yang singkat. Amal setelah rampung dibawa oleh malaikat Al-Hafazah. Begitu sampai di langit pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Saya malaikat pencatat amal. Mau apa? Membawa pahala dari amalnya Pak Udin. Ini juga sudah dilipat gandakan pahalanya karena dia melakukannya pada hari Jumat. Apalagi hari Jumat bulan Ramadan. Ini berlipat-lipat. Begitu nyampe dibuka pintu masuk ke langit pertama, saya diberi tugas oleh Allah untuk memeriksa amal setiap hamba.
Untuk ini kembalikan amal ini kepada yang melakukannya, karena Tuhan tidak akan menerima amalnya disebabkan masih ada satu butir kesombongan, arogansi di dalam hatinya. Dia sering atau pernah tadi merendahkan orang lain yang belum beramal seperti kita. Jadi kita beramal, kita mampu dan mau, alhamdulillah Tuhan masih menyertai kita. Makanya tadi hubungannya dengan doa, itu Nabi mengajarkan doa, kita harus lebih mengharapkan ampunan Allah dibandingkan dengan pahala. Kalau begitu percuma kita beramal. Wah, kalau yang tidak beramalnya lebih jauh lagi dari rahmat Allah. Kita justru mendapat rahmat Allah karena kita mau beramal. Tadi kan dikatakan lebih mengharapkan ampunan daripada amal itu ya. Terus ada pikiran, wah kalau gitu nggak usah beramal, kita mengharap aja terus ampunan Allah. Ya kalau yang beramal saja masih mengharapkan ampunan Allah, tentu yang yang tidak beramal lebih jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ampunan ini sedikit terakhir, itu ada seorang hamba menghadap kepada Allah. Kemudian Gusti Allah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di situ mendapatkan rumah mewah. Dia kaget. Kok saya dapat rumah mewah kayak begini? Padahal saya di dunia amalnya juga tidak begitu banyak. Mestinya kalau ditimbang-timbang, katakanlah pahala saya seharga 1 M, itu rumahnya ya harus harga 1 M ini harganya sampai 10 M ini. Sehingga orang itu anna li hadza. Ini Kanjeng Rasul yang bercerita, besok di akhirat akan ada orang kaget, merasa banyak dosa, merasa kurang amal, mendapatkan pahala besar dari Allah. Saking kagetnya bertanya, anna li hadza. Untuk saya ini dari mana ya Allah ya Rabb? Maka Allah menjawab, min istighfari waladik. Rumah ini terbangun untuk kamu disebabkan oleh istighfar anakmu. Makanya ada istighfar yang astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, berarti anak ini bukan hanya beristighfar untuk dirinya sendiri, tetapi juga beristighfar untuk kedua orang tua. Nah, orang tua itu menikmati di sana. Oh, saya amalnya nggak seberapa, tapi saya punya anak soleh yang selalu beristighfar untuk saya. Waduh, saya sudah terlanjur anak saya sekolahnya di SMP, SMA atau SMK, nggak pernah belajar agama sehingga nggak ngerti tentang istighfar. Kalau terjadi semacam itu, ya sudah, di luar pelajaran SMP SMA, ngaji sama Ustadz Imam atau sama yang marbotnya itu juga bisa ngaji. Nah, itu tentang kehidupan di akhirat nanti, yang ternyata kunci yang paling utama adalah hindari kesombongan. Nah, nanti ada lagi di lapis kedua, bukan sombong lagi yang ditanyakan. Sampai terakhir di langit ketujuh itu Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, saya itu tidak butuh amal kebaikan orang yang memamerkan ibadahnya, kebaikannya kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira
supaya lebih santai. Ya, sebab saya bicara terus sampai mau nyambi makan juga rasanya nggak enak tuh. Saya sudahi aja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gini kan